Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Amikom Yogyakarta, Profesor Dr. M. Suyanto, MM, para guru besar dan dosen, khususnya dosen kecakapan antarpersonal, Bu Ribda Fatihah Alfa Aziza, Eskom Mkom, dan teman-teman mahasiswa semua. Para hadirin yang berbahagia, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai Internet of Things. Lanjut, menurut Forum Economy World, kita berada di ambang revolusi teknologi yang pada dasarnya akan mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berhubungan satu sama lain dalam skala ruang lingkup dan kompleksitasnya. Tidak akan seperti apapun yang dialami oleh umat manusia sebelumnya. Lanjut, kita masuk di industrial revolusi ya. Jadi revolusi industri, dari revolusi industri 1.0 yaitu pada tahun 1960, yaitu dengan memanfaatkan tenaga uap untuk melakukan mekanisasi. Jadi pada awal teknologi revolusi industri ini, kita itu memanfaatkan teknologi uap ya untuk menggerakkan mesin-mesin. Lanjut di teknologi industri 2.0, yaitu memanfaatkan energi listrik. Jadi pada tahun 1870 ini kita memanfaatkan listrik untuk industri ya. Tak hanya di industri, tapi banyak sektor yang telah menggunakan. Jadi lanjut di teknologi revolusi industri 3.0, yaitu pada tahun 1960, yaitu dengan memanfaatkan komputer ya, dan automation internet. Jadi pada tahun ini komputer dan internet itu sudah berkembang. Jadi manusia memanfaatkan komputer untuk skala bentuk kebutuhan. Jadi ini sebagai manusia ini mengontrol komputer ya, nanti digunakan untuk menjalankan sebuah sistem atau program. Nah, kemudian lanjut di revolusi industri 4.0 atau yang sekarang ini sedang berjalan ya, yaitu dengan memanfaatkan internet dan jarak jauh atau hyper connectivity, yaitu segala sesuatu itu sudah terkoneksi dengan internet dan bisa dikontrol dimanapun kita berada, itu bisa dikendalikan. Di sini revolusi telah memicu perubahan mendalam dalam sistem ekonomi dan struktur sosial. Lanjut mengenai IoT. Apa itu IoT? Sebenarnya IoT adalah sebuah infrastruktur jaringan global yang dapat menghubungkan perangkat keras dan virtual melalui sebuah jaringan telekomunikasi yang kemudian data itu dikirim dan diolah oleh sebuah komputer. Itu adalah sebuah IoT. Ini adalah sebuah model ya, jaringan IoT terdiri dari yang pertama itu fisik. Fisik itu bagaimana? Fisik itu bisa berupa ini ya, sensor ini juga ada sensor. Nah, ini yang dinamakan fisik. Kemudian ada connectivity atau jaringan. Setelah fisik ini ada jaringan. Kemudian ada edge computing, yaitu data masuk di sini untuk diolah ya. Kemudian data akumulasi
atau penyimpanannya, kemudian data abstraction itu untuk mengolah data, kemudian application hasil dari pengolahan tadi ya, kita jadikan yaitu sebuah aplikasi. Kemudian ada collaboration proses, yaitu outputnya apa ya. Next itu ada apa sih impactnya IoT terhadap kehidupan sehari-hari gitu ya. Contoh kalau pagi kita mau membuat kopi gitu, nah biasanya kan cara manual ya. Nah kalau di sini kita bisa memanfaatkan sebuah alat ini ya, dan melalui smartphone itu dikendalikan. Contoh setiap jam 7 pagi itu otomatis membuat kopi, atau kita mau membuat kopi seperlunya itu bisa melalui aplikasi gitu. Next, ini adalah penerapan IoT ya di sebuah rumah atau yang dinamakan smart home. Ini ada contoh menyalakan lampu otomatis, kemudian ada door lock gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau penerapannya itu di dunia ini ya, dunia apa namanya, farming atau teknologi pertanian? Kita bisa contoh menyiram tanaman otomatis. Nah, itu jika suhu atau kelembapan tanahnya kurang, maka secara otomatis dia akan menyiram gitu. Nah, ini juga bisa dipantau melalui ini ya, smartphone. Next, ini untuk di dunia medis atau dunia kedokteran itu contohnya ada sebuah website yang namanya Temenin ya ini. Jadi Menteri Kesehatan itu mempercepat peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui ini ya, pelayanan begini, website. Ini peluang IoT ada banyak sebenarnya ya, ada di smart city, di mobil seperti punyanya Tesla itu ya, sudah pakai IoT, dan ada medical, industri dan lain sebagainya. Kemudian kelebihan ya, yang pertama itu ada data. Jadi kita mempunyai banyak data dari hasil atau pengiriman sensor tadi ya. Kemudian data ini diolah dan kemudian dijadikan outputnya apa itu. Kemudian waktu, kita dapat menghemat waktu ya dengan adanya IoT ini. Kemudian ada menghemat biaya. Untuk kekurangannya bagaimana? Yang pertama itu ada compatibility ya. Jadi untuk penggunaan standarisasi itu belum ada tuh, itu masih kurang. Kemudian ada complexity, itu untuk perbaikan, yaitu membutuhkan seorang ahli. Kemudian untuk keamanan, semua perangkat yang terhubung ini ya tadi IoT itu rentan keamanannya, jadi kita harus ekstra melakukan security atau keamanan. Oke, demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.